Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Solihat, mahasiswa PPG dalam jabatan 2024 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya bertugas di SMPN 2 Pakis Jaya, Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Kali ini saya akan membuat video P5 PPRA tema kewirausahaan, yaitu pembuatan telur asin. Inilah video P5 PPRA saya. Mohon saran dan perbaikan untuk pembelajaran ke depan. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk kita briefing sebentar tentang agenda proyek penguatan profil Pancasila. Ini kita mengadakan untuk tema-temanya. Silakan nanti ada yang mau usul tentang kewirausahaan boleh, kearifan lokal boleh, atau tentang gaya hidup berkelanjutan misalkan lingkungan hidup boleh. Nah, silakan ibu suruh anak-anaknya ya per kelas, misalkan kelas 7A mau kewirausahaan, 7B tentang gaya hidup berkelanjutan. Jadi jangan semuanya satu tema ya, minimal satu kelas temanya ini, terus 7B temanya ini. Nanti untuk prosesnya tolong Bapak Ibu videokan dari awal prosesnya, misalkan pembuatan apa namanya, telur asin ya Bu Nunung ya, di videokan dari anak membawa telur asin, terus prosesnya gimana sampai produknya mau diperjualbelikan atau mau ini ya. Nah, selanjutnya tema yang lain ya sama ya kayak gitu, harus dari pertama proses pembuatannya gimana, sama ini untuk proyek pamerannya apakah itu diperjualbelikan atau dipamerkan aja. Silakan itu Bapak komunikasikan dengan anak itu masing-masing gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau kata saya kan ini bagaimana kalau misalnya cukup kita satu aja membuat produknya, bisa cukup dengan membuat telur asin saja gitu Ya. kan. Karena memang kita kan misalkan ya memang di daerah kita banyaknya telur ya, jadi kita manfaatkan saja telur yang ada di daerah kita ini, sama-sama kita buat telur asin aja. Itu semua kelas. Untuk Semua yang kelas. Ya misalkan kalau untuk kelas Bu Nunung mau pembuatan telur asin nggak apa-apa. Misalkan untuk kelas Pak Apik, Bu Yeni mau tentang kewirausahaan juga nggak apa-apa. Tapi yang penting lebih baik jangan telur asin semua. Masa nanti telur asin semua nggak ada perbedaan. Dia harus Ya. diferensiasi ya. Ya, yang penting harus ada beda-beda ya per kelas. Terus yang paling menonjol yang penting jangan memberatkan siswa ya. Misalkan harus membuat ini, siswa harus iuran banyak gitu. Yang penting apa adanya dulu, sederhana, dan jangan terlalu memberatkan siswa. Itu mungkin ada lagi cukup ya. Terus kalau nanti misalkan pas proses hariannya ya, untuk Bapak Ibu silakan mendampingi anaknya masing-masing. Jadi standby dari jam berapa mulai? Setengah 8 standby. Udah ada minimal anak mendampingi, takutnya anak bingung atau apa. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Gimana? Sekarang ada yang tidak hadir tidak? Ada Bu, Siapa yang tidak hadir hari ini? Faisal sakit Bu, sama Terus Rehan siapa sakit Bu. lagi? Rehan sakit. Faisal dengan
Kita doakan ya, semoga yang sakit cepat diberikan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, KM siapkan. Ya, gerak berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian ya, setelah minggu kemarin kita belajar materi tentang Asmaul Husna ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan belajar Asmaul Husna kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita kepada inti pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan memberitahukan kepada kalian tentang tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran sekarang yaitu tentang pemahaman kewirausahaan. Setelah tujuannya adalah setelah kalian keluar dari sekolah ini, harapannya kalian itu menjadi seorang wirausahawan yang tangguh dan wirausahawan yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, sebaiknya Ibu tanya dulu nih kepada kalian, apa sih yang kalian ketahui tentang wirausaha? Apa? Wirausaha adalah perdagangan. Perdagangan. Bisa. Terus apa lagi? Penjualan. Penjualan. Terus apa lagi? Bisnis. Apa lagi? Hah? Jualan. Iya, yang namanya wirausaha, usaha itu berarti jualan, dagang ya, kalau kita menyebutnya jualan atau dagang. Jadi yang harus kita ketahui ya, wirausaha itu adalah usaha atau bisnis yang dijalankan secara mandiri, di mana pelaku usaha bertanggung jawab atas segala sumber daya dan upaya yang diperlukan. Nah, sekarang Ibu tanyakan kembali, contoh kegiatan usaha apa yang ada di sekitar kalian? Contoh usaha, coba usaha apa aja? Ya? Perikanan berarti jualan ikan. Terus? Jualan apa? Sayuran. Terus apa lagi? Minuman, buah. Terus? Blender, bisa ya. Gak apa-apa, kita mulai dari yang terkecil dulu. Mudah-mudahan kita semua menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Ya, sebelumnya kita ya, karena sekarang tema tentang wirausahawan. Baik, silakan sekarang kalian perhatikan dulu tentang kewirausahaan. Wirausaha artinya usaha atau usahawan, bisa juga kewirausahaan. Usaha atau ilmu fisika, perpindahan energi melalui gaya yang membuat benda menjadi berpindah. Usahawan atau entrepreneur, orang atau individu yang melakukan mengendalikan kegiatan berniaga dan sadar akan peluang-peluang akan perkembangan ataupun pergerakan niaga dan berani mengambil resiko akan kegiatan niaga yang ditekuninya.
disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang akan dihadapinya. Konteks kewirausahaan: adanya sumber daya alam, sumber daya manusia, keunggulan barang atau jasa, nilai efisiensi atau SDM yang profesional terampil, kualitas SDM kreatif inovatif. Sikap dan kepribadian kewirausahaan. Sikap seorang wirausahawan. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, komitmen tinggi. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, kreatif dan inovatif. Yang kelima, mandiri. Kesuksesan wirausaha. Yang pertama, tidak mudah putus asa. Yang kedua, bekerja sama. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, tidak cepat puas. Ya. Baiklah anak-anak sekalian, kenapa sih kita perlu menjadi seorang wirausahawan? Ya. Kalian harus tahu. Contoh suri tauladan itu bisa kita ambil dari Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu seorang wirausahawan yang tangguh, ya. Beliau itu dulu seorang pedagang yang sukses, ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh dari beliau yang bisa kita ambil kalau kita ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Di dalam Al-Quran banyak sekali di sini perintah-perintah untuk kita berniaga atau berdagang, berwirausaha. Contoh yang pertama di Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Adanya jual beli itu dikarenakan adanya antara suka sama suka. Kalau kalian suka nih dengan barangnya, otomatis kalian langsung membeli, ya. Baiklah anak-anakku, sekarang ya, karena memang sekarang kita ini belajar tentang kewirausahawan, yang sekarang kita adalah tentang proyek, ya. Berarti kemarin setelah kita bermusyawarah, kita akan membuat telur asin, ya. Makanya sekarang sebelum kita membuat telur asin, berarti kan ada bahan-bahan yang harus kita persiapkan. Di antaranya ada telurnya, terus ada abunya, abunya gosok, ya. Abu bisa bakaran batu, terus ada garam dan ada air, ya. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang waktunya kita di luar, ya, karena memang sekarang kalau di dalam nanti kelasnya akan menjadi kotor, ya. Baik, sekarang kita keluar bersama-sama, kita melakukan praktek cara membuat telur asin. Ayo teman-teman.
kepada ibu-ibu yang ada di sini. Assalamualaikum Ibu, maaf ganggu. Ini Ibu menawarkan hasil produksi telur asin dari kelompok 7. Ayo Ibu silakan dibeli. Ini silakan Bu. Murah kok Bu harganya. Apa yang biasa aja kali. Ini ceritanya lagi Ayo dipilih aja Bu. Baru diangkat kok Bu. Ini apa nih? aja. Oh iya. Ini Makasih ya. Makasih ya Bu. Tuh 2000 Bu. restorannya boleh dibuka aja tuh. Boleh bagus kan? Mantap ya Allah. Terima kasih Bu. Mau belajar. Terima kasih. Buat ya. Bu. Terima kasih ya Bu. Boleh Bu. Tadi boleh ya beli beli. Buat yang 3, naik ceban 6 tuh. Makasih Pak. Boleh dijaga. Nggak tambahin ini. Tidak. Ya, tambahin atuh lu. Terima kasih. Aku sekalian, ya, setelah tadi kita telah praktek langsung ya, bagaimana cara membuat telur asin ya. Sekarang kita tutup ya pembelajaran kita. Tapi sebelum Ibu tutup pembelajaran kita, ada yang Ibu tanyakan nih sama kalian, mungkin ada yang bisa menjawab ya. Dari materi yang telah Ibu ajarkan, apalagi tentang kewirausahaan, adakah kalian yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari apa yang telah Ibu berikan tadi materi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Coba Tisha, berdiri Tisha. Setelah saya mengamati kegiatan membuat telur asin, saya mempunyai ide untuk menjadi wirausaha yang memulai dari usaha kecil-kecilan dan menjadi wirausaha yang sukses dan yang tidak mudah putus asa untuk menjalani proses yang saya jalani. Kita kasih tepuk tangan. Doa Ibu buat kalian semua ya. Mudah-mudahan setelah kalian tadi belajar tentang wirausaha ya, mudah-mudahan kalian semua nanti menjadi seorang wirausahawan ya sukses. Baiklah anak-anakku sekalian ya, dikarenakan waktunya sudah siang, mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Silakan kalian pimpin doa. Ya, Prof, berdoa.